Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fi mabda'i kulli amrin wa muntaha. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin istafa wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah al-qaimi bihuquqillah ma daqat illa wa farajah Allah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdlatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang hormati para guru-guru tiang, Bapak kepala madrasah, segenap para guru-guru kami, para asatidz, ustadzat, adik-adik sekalian yang tiang cintai, yang tiang banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini saya pertama kali jumpa sama adik-adik sekalian di Kuah Ketik. Logaan layak wah aku anang tu orang masjid. Nah, jadi kebetulan di sini ada yang saya kenal. Beliau termasuk itu Kanda Tiang Ustaz Subuki. Dulu beliau tingkat 3, tiang tingkat 2 di Mahat. Ini guru tiang Ustaz Amin. Dulu pernah mengajar tiang tul ke LU sama beliau dulu di sana. Nah, jadi adik-adik sekalian juga termasuk adik-adik saya. Kenapa? Karena aku berjulu sekolah di pada Ida. Nah, alhamdulillah pertemuan kita pada hari ini mudah-mudahan langkah kita dari sejak antum berniat ke sini itu sudah dicatat ibadah oleh Allah Ta'ala. Makanya jangan pernah malas untuk sekolah. Kenapa? Betapa banyak orang yang di luar sana pengen marah EP si nangkene nuntut ilmu, tapi nggak dipilih oleh Allah Ta'ala. Ketika kita berjuang menuntut ilmu, maka ketika itu Allah turunkan rahmat. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau benar-benar nuntut ilmunya, Allah yang bakalan tanggung semuanya. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kan kita tahu tuh adik-adik sekalian, satu salawat dibalas berapa? 10 sama Allah tuh Subhanahu wa ta'ala. Yang satu itu dari Allah seumur-umur gak bakalan habis. Sekik salawat dengan Allah Ta'ala nebelo umur dah dia nebui-bui salawat sih. Apalagi 10. Apalagi banyak membaca salawat kepada baginda Rasul sebagai wujud cinta kita, maka itu yang bakalan menghubungkan kita kepada baginda Rasul. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Adik-adik sekalian, dulu saya juga nuntut ilmu kayak EP. Saya juga sekolahnya sekolah bangket. Merek ini ngono. Nah, di dekat sekolah saya ada bangket. Makanya saya bilang saya sekolahnya sekolah bangket. Tapi itu tidak menutup kemungkinan adik-adik tuh bisa menjadi orang cakep, bisa menjadi orang hebat. Bisa. Asalkan penting untuk adik-adik sekalian, ada beberapa harus dijaga. Harus dijaga adik-adik sekalian. Pertama yang harus EP jaga, terutama adik-adik nih. Pertama, tolong adik-adik sekalian, nizamul waqt. Atur waktu adik-adik. Atur waktu EP.
Yang mengatakan EP. EP itu belajar pira kali sejelu. Hah? Mama, pira kali dia belajar sejelu? Sekali. Lah lara sekali ngono. Si Dene Nina pira kali? Pira kali dia baca buku sejelau? 5. Tentu pendek nih. Hah? Saya nanya, pira kali dia minat status sejelau? Ajak dah. Itu kalau sebagai penuntut ilmu, yang kita pikirkan bilang jelo, kita pikiran, yang kita pikirkan kalau sebagai thalabul ilmi, kira-kira ilmu apa yang saya dapatkan hari ini? Iya ada pikiran. Ini jendek, apa pikiran? Apa statusku jelo ini kan? Status lonto. Oh, ada statusnya tayangan putus ke negara anda. Si girang mantu nih. Itu kan katanya begitu yang lagi viral ya. Nah, pernah nonton nggak? Saya nggak suka nonton, tapi istri saya udah nonton. Nah, jadi kita sebagai seorang santri adik-adik sekalian, EP adik-adik, sida pikiran yang antum pikirkan bilang jelo, ino kira-kira ilmu apa yang antum dapatkan pada hari ini? Jangan dipikirin status apa saya bikin hari ini, itu nggak penting sekarang. Saya juga pegang HP, tapi saya juga ada waktunya untuk main HP. Saya juga main futsal, tapi ada waktunya untuk saya main futsal. Namun main futsal ni sudah berjubah. Kesalahan saya itu tapi atur waktunya ada sekalian. Tahu WP yang namanya Imam An-Nawawi? Tahu. Saya rengen. Hah? Saya rana. Tak peran Imam Nawawi? Ndek, la ilaha illallah. Tak peran Imam Syafi'i? Tahu. Saya rengen. Imam Syafi'i iwah kan. Nah, Imam Nawawi itu ada sekalian. Satu hari beliau Masya Allah Tabarakallah itu menjadi ulama besar luar biasa. Kenapa bisa seperti itu? Beliau nuntut ilmu bilang jelo, setiap hari beliau biasanya hadir dalam menuntut ilmu sejelo ini 12 tempat menuntut ilmu dihadiri pada satu hari. 12. Pira? Sekali. Alhamdulillah. Piran ilmu jadi Imam Nawawi. Nah, beliau Masya Allah 12. Kalau enggak ngarang kitab, ngajarin kitab. Kalau enggak ngajarin kitab, pergi ngaji. Kalau enggak pergi ngaji, begitu terus pokoknya bilang aja. Beliau atur waktu beliau itu. Beliau kalau makan itu 2 kali aja. Seke apel bolong 2. Nah, yang satu dimakan ketika berbuka, yang satu dimakan ketika makan sahur. Seke apel tujende sekali ngakan pira sekilo. Kalau beliau 1 apel dipeleng bagina 2. Lagu nendik nganu endah deh, nendik nganu lalu. Bareng di iman seminggu puskesmas to EP jemaah. Baik, beliau kan dijaga sama Allah. Beliau tidak terlalu memikirkan yang begitu-gitu. Beliau atur waktu beliau dengan baik. Maka adik-adik sekalian, jangan pernah untuk bosan-bosan nuntut ilmu, apalagi si nangka papa sekarang ini. Tuntut ilmu bagus. Dendek yang namanya orang nyesel, jangan sampai nyesel di kemudian hari. Saya nyesel saya nggak pacu dulu. Kalau saya pacu sang ku doktor. Aku baru ke S2. Adain ya, semoga cepat dokter. Nah, kalau kita lihat orang-orang yang pacu-pacu begitu, lihat prosesnya kayak gimana. Orang-orang para guru-guru kita yang sekarang, kenapa bisa ngajar kita kayak begini? Kenapa? Paranda lek tinduk-tinduk doang gawe nah, Dek. Beliau belajar. Beliau nuntut ilmu. Bagus nuntut ilmu beliau. Beliau kanda tiang sesuki, tiang dulu kenal bener di mahal. Rajin diskusi, rajin pergi ngaji. Makanya sekarang bisa ngajar adik-adik sekalian. Maka adik-adik, nangka amun tepacu nangka, kalau EP pacu nangka, besok kedepannya pacu EP. Kangen EP dengan toa apa nih kangen?
Tanda kangen epe, rajin nuntut ilmu. Kadang ada orang kangen dengan toa, ya. Lalu ya, anak Malaysia minta kepe. Dia kangen sama orang tuanya, dikirimin duit sama orang tuanya, cakep. Tapi ada cara lain juga untuk kita sama-sama ketahui ini. Cara EP kangen di dengan toa endah, di antaranya apa? Setiap hari kirimin pahala untuk orang tua. Bagaimana cara kita kirimin pahala? Setiap hari EP pergi nuntut ilmu, orang tua di rumah duduk-duduk dapat pahala. Kata baginda Rasul tuh, man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Siapa saja yang menyiapkan perbendaharaan untuk orang yang berperang, maka pahalanya sama seperti orang yang berperang. Orang tua menyiapkan EP pakaian, menyiapkan EP belanja, bilang jelu adik-adik. Maka ketika EP belajar nuntut ilmu, satu langkah diganjar pahala oleh Allah Ta'ala. Orang tua juga dapat pahala sama kayak EP. Berarti kalau EP paham, kalau EP kangen sama orang tua, bilang jelu, nendik lupa kirimang pahala untuk orang tua. Dengan apa? Rajin pergi Anang be. Rajin untuk ilmu, rajin sekolah, rajin belajar. Tuh, atur waktu EP. Ini yang pertama. Kita tahu sosok Habibie yang sangat luar biasa. Tok per ngono? Habibie, suaminya Ainun namanya ya. Itu Masya Allah, beliau atur waktu beliau 24 jam dalam setiap harinya. Beliau atur, kalau tidak khilaf 7,5 jam ino beliau ngarang buku, baca Quran, ya gawe. Sisanya ada istirahat, ada nerima tamu, ada main-main, ada itu. Diatur waktunya. Wanita kadang ditulak ngatur ya. Belajar, diulangi tak jam. Nah, lalu santai, diulangi tak jam. Lain nulis. Kadang model-model kita adik-adik nih, papa mah belajar tuh, selesai belajar taruhnya bukunya. Kapan dibaca? Cuma berapa semester. Pusing dong EP cuma. Kadang ada tuh teman-teman juga kadang apa sih namanya SKS atau apa, sistem kebut semalam katanya. Kelam itu udah belajar. Setelah itu besoknya ngantuk di tempat ujian. Kalau kita yang benar adik-adik sekalian, atur waktu sejak sekarang, diatur baik-baik. Yang namanya Imam Syafi'i, sering kita sebut Imam Syafi'i, Masya Allah, tabarakallah, salah satu ulama cerdas yang sangat luar biasa. Ini kisah ini sering yang sebutkan apa sebagai motivasi pelajaran untuk kita semua. Imam Syafi'i itu beliau atur waktu beliau luar biasa. Beliau mengatur waktu beliau malamnya dibagi 3. Sepertiga malam pertama itu untuk belajar, nuntut ilmu, baca kitab, ngarang kitab, ngajarang ilmu. Sepertiga malam pertama, ya katakanlah dari maghrib sampai jam 10-an lah. Sepertiga malam kedua dari 10 sampai jam 3 kurang lebih, itu beliau istirahat, ngatur waktu. Sepertiga malam berikutnya itu untuk hubungan beliau sama Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu untuk ibadah, tahajud dan sebagainya. Sekelas Imam Syafi'i, sekelas ulama besar, mujtahid mutlak, kayak begitu, Masya Allah, beliau atur waktu dibagi 3 waktu malam beliau. Ida adik-adik bagi lepira waktu malam dah sakit tidur. Tentu benar. Atau bagi 2, yang satunya nonton TV sebelum tidur. Setelah itu tidur sampai jam pira? Setelah itu la ilaha illallah. Piran ke sembahyang subuh. Sembahyang duha karena sembahyang subuh. Dengan berdua diulang kunut ya berdua. Tahu ada sekalian, diatur waktunya baik-baik. Imam Syafi'i, Masya Allah, tabarakallah, beliau tuh baca kitab. Saran Imam Syafi'i kalau baca kitab begini, nih baca nih, ditutup yang sebelah. Kenapa ditutup? Kalau dibaca semuanya dihafal. Tutup sebelah si Imam Syafi'i. Yang ini dibaca. Nanti kalau dibaca semuanya dihafal. Kemudian hafalan beliau kayak enggak teratur dikit. Cara beliau Masya Allah, tabarakallah, amune pendek
Kalau anda buka IP, kalau anda rak tama. Imam Syafi'i ditutup sebelahnya aja dibuka. Kenapa? Untuk mengatur hafalan beliau. Kalau dibuka semuanya dihafal sama beliau. Hebat, keren Imam Syafi'i. Tapi sekelas beliau masih ngatur waktu dalam hidup beliau. Apalagi kelas-kelas kita harus atur waktu, adik-adik sekalian. Lebih baik susah payah sekarang daripada susah nantinya menanggung kebodohan di masa yang akan datang. Adik-adik sekalian, sesungguhnya cobaan hidup kita yang sekarang untuk 20 tahun, 25 tahun ke depan lebih sangat dahsyat lagi cobaan hidup. Kalau enggak disiapin dari sekarang, kalau enggak ada bekal ilmu kita, adik-adik sekalian, pocol nantinya, enggak dapat apa-apa. Mau jadi sampah nantinya. Jangan. Makanya bekal diantaranya ilmu ini, terutama ilmu agama. Penting. Walau bagaimanapun orang bombardir kita, kalau udah bekal agama kita cakep, aman. Aman. Makanya kita dengar sekarang ini kan ada lagi viral gitu kan. Apa enggak tahu? Oh ini wah kan? Ayo sana kan? Tahu dia kan? Apa kata guru kita? TGB pernah bilang, jaga anak jerinta keluarga kita dari faham-faham yang gak karuan kayak begitu. Bagaimana caranya? Adik-adik rajin belajar, rajin nuntut ilmu. Nuntut ilmunya itu sama orang yang udah jelas gurunya, sama orang yang keilmuannya udah jelas, nyambung kepada baginda Rasul, nyambung kepada pengarang kita. Termasuk kita di Nahdlatul Wathon, beliau guru-guru kita yang udah mahat, terutama silsilah keilmuan beliau nyambung kepada Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Ketika itu nyambung kepada Al-Maghfurlah Maulana Syekh, nyambung kepada guru beliau yang di Makkah. Ketika nyambung kepada guru-guru beliau yang di Makkah, nyambung kepada baginda Rasul. Nah, jadi singono-ngono tak untuk ilmu, adik-adik sekalian. Jangan kebanyakan untuk ilmu. Di mana akhirnya? Syekh YouTube. Kepada Syekh YouTube. Ya anak Ustadz Google dah anak bakatoan. Tek mana? Jangan kebanyakan. Kenapa? Keberkahan itu didapetin dengan mujalasah, didapetin dengan talaqi. Bau endah misalnya guru sekarang, misalnya kami punya guru masih di Mesir. Kadang saya juga ngikutin pengajian beliau ketika di Mesir. Saya lihat dari sini, saya lihat dari FB. Boleh. Tapi maksud kita jangan kelewat batas. Selopuna pun sekedi tak ya doang anak-anak saya Google anak-anak bakatoan. Nah, jangan. Kenapa? Kita nggak tahu yang nulis itu siapa. Pertama dari sekalian, atur waktu WP sebisa mungkin. Saya yakin orang tua itu kalau ditahu EP rajin belajar, kalau ditahu EP rajin misalnya ngaji, nggak bakalan dikasih macam-macam. Dia nulak ngabeng EP sih macam-macam. Misalnya suruh nepe anang bangkat, bolehlah. Tapi kalau diniat EP belajar, bangkat nenek tunda nih ya, bayangin EP belajar. Nah, itu yang pertama, manajemen waktu, nizamul waqt. Hendaknya diatur waktu EP, adik-adik sekalian. Dulu saya ketika di Mesir itu, jadi ketika mau ujian, saya biasanya kalau malam-malam ujian, ini pula belajar aku. Malam-malamnya paling saya ziarah ke makam Sayyidina Husain, ziarah ke makam Imam Ad-Dardiri, ziarah ke makam Imam Syafi'i yang dekat-dekat sana, di dekat-dekat rumah. Imam Syafi'i mah agak jauhan, biasanya hari Jumat saya ke sana. Nah, malam-malam dia pulang belajar. Tapi 1 bulan setengah sebelum itu, ya doang kata-kata yang teman buku tafsir. Teman-teman sekalian, nih tabalnya kitab terseki begini tabalnya, itu 1 kitab di Mesir. Pendek sidu doang sih ngono tabal nek buwe 1 semester. Enggak habis tau uji. Itu pun malas bacanya tutu balong.
Maaf, fanadamatun uqbah liman yatakassalu. Itu tuh nyesel banget bagi orang yang kagak rajin sekarang. Nengke terajin adik-adik sekalian, bukan nanti. Ya mau wah ke ngana kupu sekarang rajinnya. Pertama atur waktu itu. Makanya mulai dari sekarang sekarang kan bulan baru tahun baru juga, atur waktunya. Boleh main-main boleh, tapi jangan sampai kelabakan waktunya. Setengah 24 jam mulai main-main, jangan. Kalau bisa perbanyak belajar. Nah, itu yang pertama. 2. Setelah EP adik-adik sekalian rajin menuntut ilmu, maka tadi pesan beliau Bapak Kepala Madrasah benar. Salah satu di antara yang banyak hilang pada zaman kita adab, akhlak seorang penuntut ilmu ini yang banyak hilang sekarang. Ketika udah EP rajin nuntut ilmu, maka hendaknya hiasi diri adik-adik ngadu akhlak si bagus. Karena lepiaran iblis. Saudara ngono? Saya iblis wah ngono. Saya ngono. Ketua geng setan. Bapak buah setan aran iblis. Lihat iblis diniatkan usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Semua para malaikat sujud kepada Nabi Adam kecuali iblis. Dia namanya sujud. Sujudnya untuk apa? Penghormatan, ta'adduban wa ta'ziman wa takrima, sebagai penghormatan memuliakan Nabi Adam. Iblis itu adik-adik sekalian, ratusan ribuan tahun di surga. Semua tempat di surga enggak ada tempat kecuali pernah ditumpangi untuk sujud sama iblis. Iblis nuh jalan-jalan nang surga. Wah. Liman kan? Nah, kalau iblis udah semua tempat di dalam surga pernah ditempati sujud sama iblis. Kemudian ribuan tahun udah menyembah Allah Ta'ala, berarti masuk surga udah, ibadahnya juga udah luar biasa. Tapi lihat, diperintahin sujud sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Nabi Adam sebagai bentuk adabnya kepada Nabi Adam. Nggak mau sujud iblis. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, katanya kan dalam Al-Quran. Nggak mau saya lebih cakep, lebih keren daripada lo Adam. Makanya nggak mau sujud. Lihat ketika dia nggak mau sujud, nggak ada adabnya iblis sama Allah kepada Nabi Adam, ditendang iblis itu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Padahal sujudnya udah luar biasa, ratusan ribu tahun, udah jalan-jalan ke surga, nggak ada akhlak, ditendang sama Allah dari surga. Amunita kan umbe ibadah kurang, tiba surga wah deman, berani nggak punya adab, awas kita tuh jamaah. Ingat, dijaga adabnya benar-benar. Kalau iblis aja seperti itu ditendang sama Allah Ta'ala, ya apalagi model-model kita nggak ada akhlak, nggak bakalan kasih ini sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya adik-adik sekalian, dijaga benar adab itu baik-baik, jaga ya. Misalnya kan kadang orang kan beda-beda tuh. Kadang orang biasa, artinya dia mungkin nggak pintar-pintar amat, dia nggak cakep-cakep amat, tapi akhlaknya luar biasa. Ini dicintai, dikangen sama orang tuanya, dikangen sama gurunya. Kadang ada orang cakep, akhlaknya jamak-jamak, pintar, dikangen karena pintarnya. Ini kadang tampang pas-pasan, pinter tidak, telau, hidup lagi. Darah akhlaknya balik, apa yang mau dibanggakan? Teman-teman, lagu EP mah ingat-ingat semua, ini kagak-kagak semua ya. Nah, harus punya akhlak. Ya, akhlak sini cinta. Ini harganya kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhlak adik-adik sekalian, jaga benar. Jangan ngikutin tren-tren yang kagak karuan. Katanya tren itu harus ini, harus itu. Katanya nggak keren ente kalau nggak pacaran. Siapa bilang? Orang bilang cewek itu
Harap. Harap. Nah, tentu. Nah, tuh, yang gitu-gitu gampang. Tuh kalau udah punya ilmu banyak, akhlak cakep, seterak mau dengan Nina. Nih, laki-laki. Tapi bentengi diri dulu dengan ilmu yang banyak. Bentengi diri dengan akhlak yang baik. Adik-adik perempuan juga begitu. Kalau udah bagus akhlaknya, ilmu sudah banyak, adik-adik sekalian, gampang. Ente bakalan dicari, sudah bakalan dicari, dan itu mahal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wah, no, adik-adik sekalian, bentengi diri dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini masya Allah luar biasa. Ini kan dalam hadits kan dijelasin tuh. Orang yang paling dekat nanti sama baginda Rasul di akhirat itu siapa? Ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling cakep akhlaknya. Ya dakwaan gen bebarengan, ya dakwaan era akhirat bersama baginda Rasul di surga. Jaga baik akhlak kita dari sekalian. Jaga nah bagus. Sekalipun kita tampangnya pas-pasan, tapi bentengi jangan akhlaknya. Bedakan akhlaknya yang nuntut ilmu sama orang yang gak nuntut ilmu. Bedakan akhlaknya yang di pondok pesantren sama yang gak di pondok pesantren. Bedakan. Nah beda isi Nah, kenapa? Ya sini harga kita di hadapan Allah, di hadapan manusia, karena akhlak kita ada di sekalian. Sering kita sebut tuh, amun kecial, kapan kecial? Kira mahal? Kapan kecial itu mahal? Hah? Asing ngejos, kena? Apa ada ngejos? Cecet, kena? Berarti si kuat ngeraos, kena? Demen ya kita dan kuat ngeraos? Ndek kan, padahal dia kuat ngeraos ini nah ini. Berarti harga kita di hadapan Allah bukan ama kuat ngeraosnya. Enggak, bukan itu. Amun sampai kapan dia mahal? Nebulai mana? Kalau dia banyak apa nah? Dagingna empakna, baru na mahal. Demen epeng kita dengan ngono beli ngono. Bukan di sana tempat harga kita. Kalau di sini kecil-kecil orang ngomong, apalagi saya kecil banget. Di Mesir itu ada sekalian. Loh, dengan Mesir no. Amon leka nah, apalagi undang-undang no lelah itu nunggu le bawa. Mau robotnya leka. Play. Makanya apalagi saya udah kecil. Saya dibilang kalau lagi jalan-jalan, ya wala katanya. Apa kenana? Bapak ya, mana? Nah, mau ditemu leka-leka. Tapi kalau jadi iman, ya syekh, mana? Wahai Tuhan syekh, mana? No, dengan artinya apa? Harga kita bukan pada besar, gede, panjang, tinta pendeknya badan kita, enggak. Bukan itu harganya kita ada di sekalian. Itu kalau ada rumah, ada pekarangan atau apa gitu, kapan dia mahal? Kalau dia cakep, enak dipandang gitu kan, mahal wah ujina. Tapi kita bukan begitu. Cakepnya kita di hadapan Allah, harganya kita di hadapan Allah bukan karena dia gagah, enggak. Bukan karena dia cantik, enggak. Tetapi harga kita di hadapan Allah ada sekalian terletak pada ketakwaan dan bagaimana adab kita jaga sama Allah, adab kita jaga sama baginda Rasul, adab kita jaga sama orang tua, adab kita jaga sama guru, adab kita jaga kepada sesama. Ya toh ajinta. Kalau pengen mahal, jaga akhlak itu adik-adik. Perempuan, adik-adik yang mana, jaga akhlak EP. Mahal EP jemaah di hadapan Allah. Kalau udah di hadapan Allah mahal, di hadapan manusia juga mahal. Bakalan dicintai, bakalan dihormati. Tuh, jaga akhlaknya. Akhlak kita sama orang tua dijaga benar. Akhlak kita sama orang tua, kalau belum berangkat sekolah, salaman. Salam itu ngonek sebelum naik ke sekolah. Ndek, no, harus jujur. Salam apa ndek? Ndek, mantap. Sida, salam apa ndek? Loyang sindi lah bu. Kadang orang ya kalau berangkat sekolah kepeng ini, kepeng doang ya, ada yang kepeng sama apa si penanggor. Amun saya aja inak kan cama.
Oh, inama pada itu ya. Nah, jadi saya ya ada sekalian. Inangku aku no kelas 5 tamat di sekolah. SD dan selesai. Orang tua saya, wayah mama kelas 3 tamatang diri di sekolah. Kelas 3 SD dan tamat. Tapi kalau pengen jadi anak yang bakti sama orang tua, jangan contoh yang kurang yang begitunya. Orang tua kita nggak tamat SD, kita tamat S1. Orang tua kita tamat S1, kita S2. Orang tua kita S2, kita S3. Orang tua kita S3, kita SLR. Kita profesor doktor. Begitu. Jadi, tapi ingat, akhlak itu juga bagian dari akhlak kita sama orang tua. Jadi, adik-adik sekalian, kalau berangkat sekolah, tolong cium tangan orang tua, salamin orang tuanya, minta doa sama orang tua. Ina ama berangkat sekolah, doa yang aku akan kumu imu berkah. Berangkat sekolah. Ini kepeng luntung. Kalau udah bagus akhlak ada di sekalian, tidak mungkin orang tua bakalan tega ngegita ngelihat di sekolah kita batur ngelorang apa. Pasti bang nih kepeng. Tapi jaga akhlaknya baik-baik. Akhlak itu yang bakalan dilihat sama orang tua. Jaga akhlak baik-baik. Ketika berangkat sekolah udah salamin sama orang tua. Tuh akhlak kita kepada orang tua di rumah. Dan juga bagian dari akhlak itu, jangan lupa doain orang tua. Apa kata berdoa di padangan tua? Terus? Itu didoain sama orang tua. Doakan orang tua baik-baik. Jaga benar akhlak kita sama orang tua. Yang kedua, itu jangan lupa jaga akhlak sama guru kita. Kalau sama guru kita, panggilan kita beda. Ini jende, halo bro, mana kita guru. Nah, jangan pakai bro sama guru. Halo guys, nah, jangan. Itu panggilan untuk kita. Tapi kalau sama guru kita, takzim kita beda. Hormat kita sama guru dibedain. Akhlak kita sama guru dibedakan dikit. Nah, itu tuh yang namanya Imam Syafi'i. Akhlak beliau sama guru beliau, masya Allah, tabarakallah. Imam Syafi'i itu ada guru beliau kan namanya Imam Maliki. Beliau karang kitab. Imam Maliki itu ngarang kitab selama 40 tahun. Tanggal setahun. Itu kitabnya saya punya di rumah. Begini tebalnya. Namanya Al-Muwatta. Kitab hadis sekaligus fikih. Kita dapat ijazahnya dari guru kita di Mesir, Syekh Usama Said Mansi nama beliau. Salah satu dari murid dari Abuya Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Dapat juga dari Syekh Yusri Jabar, salah satu keturunan baginda Rasul juga di Mesir. Ijazahin kitab itu. Jadi gini tebalnya. Beliau karang 40 tahun. Dihafal sama Imam Syafi'i. Itu kurang lebih 1 minggu. Seminggu. Nah hafal si Imam Syafi'i. Woi, sing ini tebal mah dihafal sama Imam Syafi'i. Padahal kitab botak. Bukan kitab botak. Kitab gundul. Dia bodang baris dihafal Imam Syafi'i. Ditanya Imam Malik, benar enggak ente hafal? Benar, dites, benar hafal. Tahu di antara kuncinya Imam Syafi'i ketika belajar di Imam Malik, masya Allah, dijaga benar akhlaknya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika belajar di Imam Malik, suara peran basanta lembaran kitab no? Ya kan kertas kitab itu kan biasanya kalau kita nulis kan buku kan. Nah, buku itu kadang balak tuh ya. Kita balikkan bukunya. Imam Syafi'i ketika Imam Malik ngejelasin, Imam Syafi'i di sini suara untuk apa namanya tuh? Ngobolak balik kitab nek nasemal nadengar isi gurunya Imam Syafi'i, Imam Maliki. Saking akhlaknya. Kata Imam Syafi'i apa? Jangan sampai suara lembaran kitab saya itu mengganggu penjelasan guru saya. Sampai ngono Imam Syafi'i jaga akhlak beliau di depan guru beliau. Ini ndek guru jelasang le julus sejulu siapa semenda satak saya kat terus limudi. Nah, nenek kenang-kenang.
Wah, Imam Syafi'i sekelas Imam Syafi'i aja, Masya Allah, masih jaga akhlak kayak begitu. Kalau kita kelas ama Syafi'i kan itu aja. Nah, tuh Imam Syafi'i ada di sekalian. Makanya tuh jaga benar akhlak kita sama guru-guru kita. Nah, bagus sih kalau guru kita merintahin yang baik-baik, udah lakuin tanpa mikir panjang, lakuin. Ada kebaikan yang Allah titip di sana. Makanya sebagai seorang santri, sebagai seorang siswa, satu di antaranya kunci kesuksesan EP setelah itu misalnya, itu yang pertama tadi apa? Atur waktu. Dua, jaga akhlak. Nah, nih, jaga akhlak yang kedua. Jaga benar akhlaknya. Itu juga jaga akhlak sama teman-teman. Boleh lah kita main-main juga boleh. Saya juga kadang berjorak-jorak juga saya. Tapi kan ada waktunya. Kalau lagi belajar, udah belajar. Kalau lagi main-main, ya main-main juga. Nah, tapi jangan dibalik. Ketika serius, ketika belajar, ya berjorak. Ketika berjorak, ya serius. Oh, jangan. Ketika berjorak, ya udah main-main aja. Nah, semuanya ada waktunya. Makanya kata para ulama tuh, likulli maqamin maqal, wa likulli maqalin maqam. Setiap perkataan itu ada tempatnya. Setiap tempat ada ucapan yang kita sebut di sana. Artinya apa? Ini ngatur waktu. Yang ketiga, kalau pengen teman-teman adik-adik nih keren-keren nih, tiga, pintar-pintar mencari ridho orang tua, mencari ridho guru. Nih PP tadi adik sekalian. Nih pintar-pintar nyari ini. Tentunya ridho Allah dan Rasulullah itu yang utama. Tapi bukankah dalam suatu riwayat dijelasin ridho Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Kalau pengen dapat ridho Allah, cari ridhonya sama orang tua. Kalau dapat pengen dicintai sama Allah Ta'ala, bikin diri kita dicintai sama orang tua kita. Biasanya orang tua itu, semua orang tua pasti kangen sama anaknya. Tapi kadang ada yang di anak emaskan. Ada kadang-kadang yang dibedakan sama orang tuanya. Lihat kenapa dibedakan. Oh, siapa tahu karena akhlaknya yang baik. Siapa tahu karena dia pintar untuk mencari bagaimana supaya orang tuanya demen sama dia. Tuh. Berikutnya, pintar-pintar nyari apa tuh? Nyari ridho guru kita. Kalau udah guru kita ridho sama kita ada sekalian, mungkin sekarang nih neman kendaitan, mungkin sekarang belum kelihatan nih siapa kira-kira bakalan jadi doktor, profesor ke depannya, belum kelihatan. Karena nangkep pada doang ruante. Iya kan? Sama aja rupanya sekarang. Tapi besok ke depannya kita tidak tahu siapa bakalan jadi ulama, siapa bakalan jadi tuan guru, siapa jadi profesor, siapa jadi doktor, siapa jadi dokter, siapa jadi itu ini. Kapan itu bisa diraih adik-adik sekalian? Daka pejamak-jamak nengka. Tapi ingat, cari ridho guru kita. Kenapa orang tuh kalau udah dapat ridho gurunya, Masya Allah, jadi ulama besar gampang. Lihat Al-Maflah Maulana Syekh. Kenapa beliau kok begitu keren menjadi ulama besar, menjadi orang-orang yang dicintai sama semua orang lah kalau kita lihat. Padahal beliau udah wafat meninggal dunia, selalu terkirimkan Fatihah, dikirimkan doa. Kenapa? Satu di antaranya, beliau itu dapat ridho dari guru beliau, Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad. Kata beliau apa? Saya tidak berdoa kecuali saya masukkan nama Syekh Zainuddin dalam doa saya. Artinya apa? Ya mau reda dengan guru. Nah, tuh makanya ada sekalian, pinter-pinter cari keridhaan guru kita. Daka nap jamak ruwa guru entah, tetap guru, tetap guru. Nggak ada namanya mantan guru. Kalau mantan pacar ada ya. Nah, Abu Nenek saudara-saudara lalu dah. Lawan mohon yang temorari gampang. Nah, kalau sekarang udah ilmu aja dah. Nah, nanti itu mah kalau udah datang masanya, insya Allah jodoh kita nggak bakalan ketukar kok. Nah, tapi tentunya persiapin diri baik-baik. Tuh beliau dapat izin, beliau dapat apa tuh? Beliau dapat doa dari gurunya. Imam Syafi'i, beliau cakep ulama besar. Kenapa? Satu di antaranya udah diizinkan sama Imam Malik. Udah, ente sekarang berfatwa sama orang banyak. Yang namanya Imam Syafi'i, teman-teman ada di sekalian. Imam Syafi'i
Beliau dulu ketika lagi puasa, jadi ndek naman balik Imam Syafi'i, belum umur 15 tahun. Beliau ngajar orang-orang tua, dengan tua ajar, dengan tua. Ketika waktu puasa tengah hari kan, siang hari, ternyata Imam Syafi'i bilang, "Nah, ayo sini ngana. Ayo sini ku nginam ngana." Ini pada saat puasa. Nginam Imam Syafi'i. Padahal puasa kan, bangak mau si toa-toa sini. Kenapa bangak? Tuan Syekh, nek ada puasa ke ngana, nek kuman balik aku ngana. Artinya apa? Beliau masih kecil ngajarin orang-orang tua. Berani teman balik udah diizinkan sama Imam Malik, udah ente ngajarin ceramah dah, fatwa dah sama orang-orang tua, diizinin. Apa penyebab? Satu diantaranya mendapat ridho dari gurunya Imam Maliki. Hanya ada sekalian, pintar-pintar cari ridho orang tua, pintar-pintar cari ridho guru. Dan mungkin adik-adik juga pernah dengar tuh salah satu di antara statement TGB Tuan Guru Bajang. Belakang pernah ditanya, "Boy, Pak TGB apa jadi antara kunci kesuksesan pelunggu?" Kan beliau dapat penghargaan itu ini, ya kan? Kita tahu ketika jadi gubernur, wah jadi itu inilah penghargaan banyak. Apa kata beliau? Satu di antaranya, apa itu? Saya tidak pernah melupakan minta doa dari Umi. Nekuah ngendeng lain doaan saya dapat doa. Kesuksesan itu saya dapatkan, kata beliau. Satu di antara kuncinya apa? Dapat doa dan restu dari orang. Nah, makanya ada di sekalian, pintar-pintar cari ridho orang tua, pintar-pintar cari ridho guru kita. Nih, para guru-guru kita ini Masya Allah sangat luar biasa. Dan karena jamak-jamak dua guru kita, mereka tetap guru kita yang mestinya kita banggakan, mestinya kita hormati, mestinya kita muliakan. Nah, adik-adik sekalian, ini guru-guru kita ini Masya Allah luar biasa. Makanya guru-guru kami juga Masya Allah, itu kan dalam Al-Quran kan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kan segeralah menuju maghfirah rahmat Allah, kemudian surganya Allah yang luasnya namanya surga, itu luasnya langit sama bumi. Luas surga itu. Nah, sakit surga sih luasnya langit sama bumi. Selombok doang sih nih aku gak ada saja lo terkeliling. Nah, bisa, tapi keliling leka-leka doang. Nah, tapi ini luas surga itu. Uiddat lil muttaqin, surga itu disiapin untuk siapa? Orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang bertakwa? Dijelasin dalam ayat berikutnya surah Ali Imran ini. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Sikap pertama. Apa itu? Orang yang bersedekah di jalan Allah dalam keadaan mampu, dalam keadaan ada rezeki, ataupun dalam keadaan tidak ada sedekah. Imam An-Nasafi mentafsirkan ayat ini. Apa kata beliau dalam tafsir beliau? Jilid 1, 3 jilid kitabnya. Apa kata beliau? Satu di antara sedekah yang sangat luar biasa. Apa itu? Mensedekahkan ilmu. Bilang jauh nama sedekah gurun tah. Sedekah yang paling afdol di antaranya kata Imam Nasafi itu apa kata beliau? Sadaqatul ilmi, as-sadaqah bil ilmi. Sedekah yang ilmu. Nah, makanya nih para guru-guru kita Masya Allah, tetaplah sabar dalam membimbing kami sekalian. Kedua, wal kadhiminal ghaidha. Orang yang bisa menahan amarah. Ini ciri-ciri orang bertakwa dalam Al-Quran itu. Artinya apa? Ketika mungkin ada murid-murid adik-adik ini nakal luar biasa. Nah, jangan cepet-cepet dikotak-kotak. Jangan cepet, apalagi didoain yang tidak-tidak. Ada gak yang nakal nih laki-laki? Ada? Insya Allah tidak ada ya. Janganlah nakal-nakal ya. Nah, kalau ada yang nakal misalnya, tahan amarah. Para guru-guru kami ditahan aja. Kalau pengen marah, doain nih. Singani lalu telah mek ngerti atau telah nepe? Mek, bahasa pada bahasa entar. Singani lalu telah mek mudahan menjadi ulama. Kalau doa ayangnya nih, anak-anak ini mentelah-telah. Jangan didoain yang tidak-tidak. Kenapa? Doa guru itu ya Allah bahaya. Kalau udah didoain sama guru yang enggak, hati-hati. Apalagi yang doa orang tua. Nah, ada kak pinter ada sekalian hebat nengke.
10 doang, 100 doang nilai NP misalnya. Tapi kalau udah guru nggak demen, udah guru ndek doain si bagus, hati-hati nggak dapat apa-apa. Makanya para guru-guru kami nih, kami minta mohon, kalau ada adik-adik kami yang ruan tak ada anak tele-tele, di amarahnya ditahan. Wal afina 'anil nas. Berikutnya tuh gemar maafkan. Kalau ada adik-adik kita yang salah, mun salah-salah, jangan lupa minta ridho, minta restu sama guru-guru kita. Supaya apa? Dende tuli sekolah dalam keadaan dimarahi sama guru-guru kita. Dende berangkat sekolah dalam keadaan orang tua kita marah sama kita. Jangan. Yang EP tuh, yang KP dapetin, dulu kami ketika pergi ke Mesir, dipesan sama Umi. Apa kata beliau? Mek ngombe lalu jauh-jauh anang Mesir, mundek pe pada mau ilmu si berkah. Nah, artinya ngombe EP adik-adik sekalian, kesini nuntut ilmu. Nanti kemanapun pada kuliah, kesana tuntut ilmu, ilmu yang berkah yang dicari. Dengan cara apa? Dengan cara yang tadi, rajin belajar, jaga adab, minta doa sama orang tua, minta restu sama guru. Insya Allah dapat ilmu berkah. Kalau dapat itu, insya Allah rizki yang lain bakalan mengalir adik-adik sekalian. Gampang kalau udah dapat ilmu berkah. Nah, maka oleh karena itu, pesan saya hari ini, telusin OP jaga. Pertama apa? Atur waktu OP. 2, jaga akhlak. Ketiga, pinter-pinter cari ridho guru dan orang tua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih banyak atas perhatian antum semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma waffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.